Arsitek Masjidil Haram tolak bayaran hingga cari marmer ke Yunani. Siapakah beliau? Masjidil Haram, salah satu masjid tertua dalam sejarah Islam sekaligus masjid suci yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah. Semua umat Islam pasti tahu tentang hal itu. Namun, apakah kamu tahu siapa arsitek Masjid Megah di Arab Saudi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Arsitek Masjidil Haram ialah Muhammad Kamal Ismail. Dia lahir sebagai generasi keturunan profesor dan merupakan seorang arsitek yang berasal dari Mesir. Salah satu pencapaian terbesarnya ialah pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ditugaskan dan dipercayakan kepadanya oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz. Muhammad Kamal Ismail ialah orang yang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh sertifikat sekolah menengah yang lanjut terdaftar di Royal School of Engineering untuk pertama kalinya dan kembali menjadi yang termuda selepas lulus dari sekolah tersebut. Ia kemudian dikirim ke Eropa untuk mendapatkan 3 gelar doktor dalam arsitektur Islam. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan Syal Nil dan pangkat besi dari sang raja. Kamal Ismail menikah saat menginjak usia 44 tahun. Ia dikaruniai seorang putra, namun Allah telah berkehendak ia kehilangan keduanya saat istrinya melahirkan. Selepas itu, ia tetap melajang dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hembusan nafas terakhirnya. Masa hidupnya hampir genap 100 tahun. Sebagian umurnya ia habiskan untuk membangun 2 masjid suci yang jauh dari sorotan media massa, popularitas, dan juga uang. Bahkan ia terang-terangan menolak bayaran sepersen pun sebagai penghargaan atas desain arsitekturnya. Ketika itu ia mengembalikan cek yang ditawarkan Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden. Ia mengatakan, mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan yang saya lakukan atas 2 masjid suci ini? Bagaimana nantinya saat saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Hisab? Dalam proses merancang masjid suci itu, Muhammad Kamal Ismail menyuguhkan gagasan untuk menggunakan marmer khusus yang akan menutupi lantai Masjidil Haram. Marmer dipilih karena kelebihannya, yakni berbahan anti panas. Marmer tersebut hanya tersedia di gunung kecil di Yunani. Demi mewujudkan arsitektur sesuai rancangannya, ia melakukan perjalanan ke Yunani dan menandatangani kontrak pembelian jumlah marmer yang cukup untuk sebuah lapisan dasar dari Masjidil Haram, yakni sekitar hampir dari setengah gunung. Ketika ia kembali ke Mekah, ia mendapati marmer tersebut telah datang dan segera ia memerintahkan untuk menempatkan marmer-marmer itu di lantai masjid suci tersebut hingga rampung. 15 tahun telah berlalu, pemerintah Saudi kembali menghubunginya dan meminta jenis marmer serupa untuk melapisi dasar masjid suci di Madinah atau Masjid Nabawi. Mendengar permintaan tersebut, Kamal menjadi cukup bingung karena hanya ada satu tempat yang memproduksi marmer ini, yakni Yunani. Setibanya di Yunani, Kamal kemudian bergegas pergi ke perusahaan yang dulu ia sambangi di Yunani dan meminta untuk bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Saat menanyakan sisa marmer yang masih tersimpan, pemilik perusahaan itu pun mengatakan bahwa semuanya telah habis terjual tidak lama setelah Kamal membelinya 15 tahun silam. Mendengar itu, Kamal merasa sedih. Kamal kemudian meninggalkan gedung itu seraya mengatakan pada sekretaris di sana untuk memberitahunya jika mengetahui keberadaan seseorang yang membeli sisa stok marmer terakhir saat itu. Sekretaris itu mengatakan bahwa hal tersebut cukuplah sulit lantaran ia harus membuka kembali catatan lama beberapa tahun silam untuk mengetahui keberadaan pembeli itu. Lantas Kamal pun berserah diri sepenuhnya, berharap Allah akan mengizinkan sesuatu hal baik akan terjadi. Tak disangka hari berikutnya sekretaris memberitahu Kamal melalui panggilan telepon bahwa ia menemukan alamat pembeli. Ia pun kembali menuju kantor marmer tersebut dan melihat alamatnya. Seketika itu ia merasa kaget lantaran alamat pembeli yang tertulis ialah sebuah perusahaan di Arab Saudi.
Ia pun langsung bergegas untuk kembali ke Arab Saudi pada hari yang sama. Dan setelah sampai, ia segera menuju ke perusahaan yang membeli marmer tersebut dan bertemu dengan seseorang dari bagian admin. Ia menanyakan tentang keberadaan marmer yang pernah dibeli oleh perusahaan tersebut dari Yunani. Lantas, orang tersebut menghubungi ruang stok perusahaan. Ajaibnya, marmer putih asal Yunani tersebut masih utuh dalam jumlah yang lengkap. Bahkan, belum pernah digunakan sama sekali. Haru menyeruak. Kamal menceritakan kisah panjangnya tersebut kepada pemilik perusahaan itu. Kamal tak segan memberikan cek kosong dan memintanya untuk menuliskan jumlah yang orang itu inginkan. Namun setelah mengetahui bahwa marmer tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan situs suci, pemilik perusahaan itu pun menolak cek tersebut dengan sopan. Inilah rencana dan rahasia Allah yang indah. Jika kita mau sedikit merenungkan kronologis kisah nyata ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur rangkaian kejadian demi kejadian yang dialami oleh Muhammad Kamal Ismail untuk mendapatkan marmer yang langka tersebut. Seolah-olah perusahaan Arab Saudi yang telah membeli sisa marmer tersebut sangat membutuhkan marmer yang dibelinya dari Yunani. Tetapi Allah telah berkehendak seolah-olah perusahaan itu lupa akan marmer yang telah dibelinya tersebut. Masya Allah, selama 15 tahun menyimpannya tanpa terpakai satupun. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya sedemikian rupa bahwa marmer tersebut memang sudah Allah tetapkan untuk Masjid Nabawi. Kamal memilih tidak menerima sepersen pun uang hasil jasanya karena menurutnya inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melibatkan dirinya dalam proses perjalanan pembangunan bangunan suci bagi umat Islam tersebut. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.